Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Lili Rahmawati, biasa dipanggil Lili. Di video pertama aku dan di kesempatan pertama aku ini, aku bakal sharing dan ingin berbagi sedikit informasi mengenai apa aja sih yang aku pelajarin pada mata kuliah ekonomi digital di semester 6 ini. Awalnya aku tuh have no idea banget sebenarnya mata kuliah ini tuh mau belajar tentang apa. Terus aku juga masih maju mundur pada waktu itu ambil atau enggak tentang mata kuliah ini. Tapi kemudian aku konsultasi nih kepada kakak tingkat aku apakah aku harus atau enggak ambil mata kuliah ini, dan mereka menyarankan aku harus ambil ini karena aku bakal dapat manfaat yang emang gak pernah aku dapetin. Dan hasilnya adalah aku memang mendapatkan ilmu-ilmu baru yang memang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pada ekonomi digital ini sebenarnya aku nggak belajar tentang transaksi online aja, jadi aku banyak belajar hal. Yang pertama ada public tableau, Figma, terus web scraping, dan ada funneling digital marketing. Jadi di kesempatan ini aku mau cerita 2 poin aja ya, jadi antara web scraping dan tableau. Sebelum itu aku mau perkenalkan dulu ke teman-teman apa sih ekonomi digital itu. Jadi ekonomi digital pertama kali itu dikemukakan oleh Don Scott, yang dimana dia itu menulis sebuah buku yang judulnya The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Network Intelligence. Dia itu menyebutkan bahwasannya ekonomi digital itu merupakan sebuah sub-ekonomi yang baru. Jadi dia berbeda dengan ilmu ekonomi murni. Jadi lebih ke arah ciri khasnya itu ada informasi teknologi digitalnya yang secara eksklusif. Ekonomi digital juga bisa dikatakan sebagai tindakan atau perilaku manusia untuk memilih dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bertemu atau bertatap muka dengan pelaku ekonomi lainnya. Contohnya kita sekarang ini. Jadi sekarang munculnya e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia itu memudahkan kita dalam bertransaksi. Jadi pada ekonomi digital itu adalah bagaimana tindakan ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi itu nggak dilakukan di pasar. Jadi kita tanpa bertatap muka, bisa melalui smartphone dan segala macamnya melalui teknologi. Di awal tadi aku udah menyebutkan bahwasanya aku belajar banyak hal. Yang pertama ada Tableau, terus web scraping. Yang pertama ada Tableau. Jadi menurut Interbox, Tableau merupakan tools atau software yang digunakan untuk mempermudah pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard. Orang-orang menggunakan Tableau itu digunakan untuk memvisualisasikan data dan menyederhanakan pola analisis dari bisnis intelligence. Jadi nggak jarang ya teman-teman para BI itu menggunakan Tableau sebagai tools andalan mereka. Nah, kenapa sih kita itu harus belajar Tableau dan juga belajar skill data analitik? Karena pada dasarnya skill ini tuh digunakan untuk membantu memecahkan suatu masalah, terutama pada bidang data yang memang cukup rumit, dan kita juga bisa dilatih untuk memecahkan masalah dari skala yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi wajar aja dan gak heran apabila skill data analitik ini dapat mempengaruhi bisnis data. Sebagai seorang data analis, problem solving selalu digunakan dan selalu dibutuhkan dalam menyikapi persoalan melalui keluaran hasil analisis data. Manfaat selanjutnya, jadi kenapa sih kita harus belajar Tableau dan skill data analitik ini? Yang pertama dari segi gaji. Jadi kalau kalian pernah dengar pasti gaji data analitik atau seorang data analis tuh gede banget ya. Itu keuntungan pertama. Dan keuntungan yang kedua adalah profesi ini dicari oleh semua perusahaan, baik dari perusahaan bisnis, perusahaan pemerintahan, dan bahkan perusahaan dari penerbangan. Pasalnya, semakin banyak database suatu perusahaan yang mereka punya, semakin banyak para tenaga data analitik yang mereka cari. Selanjutnya yang kedua ada web scraping. Jadi kenapa sih kita harus belajar ini? Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis online atau pemasaran atau bisnis dan segala macamnya, web scraping ini bisa banget digunakan teman-teman untuk meriset baik dari kompetitor maupun dari pasar. Jadi intinya di sini web scraping itu berguna untuk mengumpulkan suatu data, baik data bisnis yang digunakan untuk proses pemasaran.
Jadi ada beberapa fungsi dari web scraping ini. Yang pertama adalah monitoring harga pasar. Jadi ketika teman-teman punya bisnis online dan ingin membandingkan harga tersebut dengan produk yang sama dengan kompetitor, teman-teman bisa melakukan web scraping. Jadi punya informasi nih, kompetitor harganya berapa padahal produk kita sama. Yang kedua adalah monitoring dari kompetitor sendiri. Yang tadi kan tentang harga. Jadi yang kedua ini lebih gimana kompetitor tuh berjalan. Jadi kita bisa membuat sebuah strategi pemasaran gitu loh yang memang akan sama dengan mereka. Kan mereka biasanya nggak pernah membagi gitu kan ya. Jadi dengan melakukan ini kita bisa lihat dan merencanakan strategi pebisnis kedepannya seperti apa. Yang ketiga adalah menganalisis pasar. Jadi ketika kalian melakukan web scraping, kalian bisa tahu dan melihat apa sih yang sebenarnya dibutuhkan user di pasaran, sehingga kita ketika melaunching produk itu harus ada ininya, harus ada pelanggannya. Jadi nggak sia-sia kita, takutnya nanti kita rugi dan segala macamnya. Terakhir, mendapatkan informasi yang akurat dan aktual. Jadi teman-teman ketika melakukan web scraping, kita tahu nih tren yang ada di masyarakat sekarang itu apa. Dan kita juga bisa mendapatkan informasi yang akurat di website-website yang terpercaya dengan menggunakan web scraping tersendiri. Itu sudah video yang mau aku bagikan dan cerita yang aku bagikan, apa aja yang sebenarnya aku pelajarin di ekonomi digital. Semoga teman-teman tertarik mengambil mata kuliah ini dan melanjutkan apa yang sebelumnya memang teman-teman udah belajar Tableau, belajar web scraping, bisa dilanjutkan lagi karena keuntungan yang akan kita dapatkan itu akan bermanfaat banget untuk kedepannya. Meskipun kita bukan dari mereka yang berbackground data analitik, hingga kita bisa berprogres ke depannya. Oke, terima kasih. Di sini aja mungkin aku bikin videonya. Semoga teman-teman dapat manfaat dan ilmu baru apa yang aku bagikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.